Ya, santer tersiar adanya poros ketiga yang akan diinisiasi oleh Partai Demokrat dalam Pilpres 2019 nanti dalam pembukaan Rapimnas. Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat melemparkan sinyal politik bergabung mendukung Joko Widodo. Seberapa besar kemudian peluang terjalinnya koalisi antara PDIP dan juga Demokrat untuk Pilpres 2019 dan bagaimana partai pendukung Jokowi menyikapi kemungkinan itu. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Sirojudin Abbas dari Direktur Program SMRC dan nanti juga akan bergabung segera mungkin. Nanti ada Bang Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen PDIP. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Saya langsung ke Mas Abbas terlebih dahulu. Mas Abbas, sejak kemarin kita lihat cair sekali tampaknya antara Pak Jokowi, Mas Ahaye dan juga Pak SBY. Apakah kemudian Anda membaca ini memang sepertinya besar peluang ya nantinya kemudian Partai Demokrat akan merapat ke kubu barisan pendukung partai untuk Presiden Joko Widodo? Saya kira yang kita lihat dari apa yang terjadi di Sentul kemarin sampai hari ini, itu adalah pintu awal bagi perbincangan koalisi antara Partai Demokrat dengan PDIP dan Presiden Jokowi dalam hal ini. Gestur dan sinyal minat dari Demokrat sudah dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Dan kelihatan betul salah satu yang mungkin bisa diperbincangkan dalam proses negosiasi koalisi itu adalah soal sejauh mana Partai Demokrat bisa turut dilibatkan dalam pembicaraan mengenai prinsip-prinsip kebijakan dan orientasi pembangunan yang akan dibawa Presiden Jokowi berikutnya. Jadi Demokrat kelihatannya ingin bergabung dengan catatan. Catatannya yang ingin dibicarakan adalah soal, saya kira Demokrat ingin tidak begitu saja memberikan dukungan. Artinya ada syarat untuk misalnya nama cawapres dari Demokrat begitu atau hal yang lain? Saya kira bukan cawapres saya kira yang diperbincangkan. Itu lebih kepada prinsip-prinsip kenegaraan dan dasar-dasar kebijakan yang akan dibawa Jokowi berikutnya. Jadi persamaannya dulu ya, persamaan antara kebijakan antar partai dan juga antara Demokrat dengan Presiden Joko Widodo. Dengan Presiden Jokowi. Dan itu artinya harus melibatkan juga pembicaraan dengan dengan PDIP, karena PDIP yang memegang platform kebijakan pembangunan Pak Jokowi selama ini. Oleh karena itu mengandaikan di situ koalisi terbentuk mengandaikan ada persamaan antara PDIP dengan PDIP dan dengan Pak Jokowi mengenai. Jadi itu masih pintu awal nih. Kalau kita lihat hubungan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi kemarin ada banyak gestur-gestur politik yang bisa kita baca sebenarnya. Mas Abbas ini seperti apa? Ya misalnya Pak SBY jelas mengkomunikasikan intensinya dan Pak Jokowi juga menunjukkan graciousness-nya, keterbukaan dan penghormatannya kepada keluarga Pak SBY. Dan juga respeknya ke Pak Ahaye. Jadi Pak Jokowi juga tampaknya sangat terbuka sekali ya kalau kemudian Partai Demokrat merapat untuk memperkuat komposisi partai pendukungnya. Terbuka dan saya kira sangat menghormati peluang itu. Apa kemudian untungnya Mas Abbas bagi kemudian Jokowi ya untuk kemudian Partai Demokrat bisa merapat ke kubu pendukung Joko Widodo? Apakah kemudian ini untuk menghindari adanya poros ketiga yang sempat dimunculkan begitu oleh katakanlah ini sempat dikatakan diinisiasi oleh Partai Demokrat untuk membuat poros ketiga? Saya kira bukan itu poinnya, karena peluang untuk terbentuknya poros ketiga itu sangat tipis. Jadi saya kira bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan saat ini, karena gini, meskipun dari hitungan matematis jumlah suara dan jumlah kursi mungkin memadai, tapi chance mereka untuk bisa kompetitif dengan dua teratas saat ini sangat kecil. Belum lagi mereka belum punya figur yang yang memperoleh dukungan publik secara luas, belum ada. Apakah dari PAN, apakah dari Demokrat maupun PKB belum terlihat. Dan juga PKB sudah jauh-jauh hari dari sejak ide itu dikeluarkan sudah menawarkan sudah mulai bukan saya kira PKB bahkan sudah mencoba menjauh dari pembicaraan soal itu. Dia menegaskan hubungan baik dengan Pak Jokowi dan PDIP cukup positif sejauh ini dan tidak terlihat ada intensi untuk melanjutkan perbincangan itu. Pada sisi
ketua umumnya. Bahwa memang ada inisiatif pertemuan-pertemuan informal, tapi saya kira itu tidak punya efek yang decisive menjadi sikap partai secara resmi. Kalau kita lihat tadi Mas Abbas katakan memang besar peluangnya kemudian Demokrat merapat ke kubu Jokowi, begitu. Apakah tidak terbuka peluang juga untuk Demokrat misalnya bergabung dengan kubu Prabowo Subianto? Kalau saya sih melihat kecil kemungkinannya saat ini Demokrat akan berkoalisi dengan Gerindra atau Pak SBY akan mendukung Pak Prabowo. Ada banyak ganjelan yang harus diselesaikan, baik pada level profesional, juga sejarah yang masih harus dirapihkan, saya kira soal itu. Tapi kalau ke kubu Jokowi agak lebih mudah, kan ada juga PDIP di sana yang selama ini kita tahu keran koalisinya tertutup ya selama 10 tahun terakhir. Artinya kan tantangannya juga ada di partai pendukung Jokowi juga ada sejumlah nama, ada Bu Mega di sana, ada Surya Paloh. Artinya juga ada tantangan yang lain bagi Demokrat ketika memang harus bergabung ke kubu Joko Widodo, Mas Abbas. Saya kira Demokrat tidak harus menjadi partai dominan dalam koalisi itu. Tetapi yang ditunjukkan oleh Pak SBY itu sikap keterbukaan untuk bekerja sama dengan PDIP yang sebetulnya selama kepemimpinannya itu cukup jauh. Dan saat ini kelihatan betul Pak SBY membuka pintu dan mengulurkan tangan ke PDIP. Dan saya kira kalau kita berpikir tentang prospek kepemimpinan nasional yang akan datang, maka itu sebetulnya pertanda yang baik. Bahwa di Demokrat akan alih generasi dan Pak SBY kelihatannya ingin mewariskan kepada Agus Harimurti, legacy kepemimpinannya secara positif, dan saya kira di PDIP pun akan demikian. Di 2024 akan ada alih generasi kepemimpinan, dan saya kira jika alih generasi itu dimulai dengan kerjasama politik yang lebih produktif dan positif, bukan oleh kompetisi, apalagi dasarnya personal, saya kira akan jauh lebih baik untuk bangsa ini. Oke, baik. Mas Abbas, saya ingin langsung menyapa ada Mas Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekjen Partai Demokrat, langsung dari arena Rapimnas Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam, Mas Renhat, Pak Sirajudin Abbas, ada Bang Eriko nanti. Ada Bang Eriko nanti. Baik, baik, Mas Didi kemarin. Bang Eriko Sudaruga. Ya. Baik, Mas Didi, kemarin Mas Didi di program Prime News juga mengatakan akan ada kejutan di pidato politik AHY. Kalau kemudian kita asumsikan kejutannya adalah deklarasi capres Partai Demokrat, tampaknya belum terjawab ini, Mas. Jadi apa sebenarnya kejutan dari pidato politik AHY yang tadi sudah kita saksikan bersama? Pada hari ini kan jelas Mas AHY memberikan pencerahan kepada seluruh kader Partai Demokrat seluruh Indonesia, ya, dengan ada 9 solusi bagi bangsa ini ke depan, ya, 9 hal yang terkait persoalan-persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum, persoalan-persoalan yang akan mengantarkan bangsa ini lebih baik ke depan. Saya pikir ini hal yang baik. Saya kira setiap partai yang akan berkoalisi, ya, akan bersama-sama mempersiapkan diri 2019 akan baik diawali dengan platform program-program visi misi dan berbagai hal yang terbaik bagi bangsa ini ke depan, ya. Itu saya pikir yang paling utama ketimbang manakala kita bersama-sama kita berkoalisi dan sebagainya, tapi lebih didasarkan pada kepentingan yang pragmatis, gitu ya, sekedar kepentingan pragmatis. Bagi Partai Demokrat tentu kebersamaan didasarkan oleh cita-cita yang sama, program yang sama, komitmen yang sama untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Itu kita akan mulai dari situ. Oke, baik. Jadi belum ada kejelasan ini, Mas Didi. Kapan kemudian atau siapa sebenarnya calon presiden dari Partai Demokrat? Artinya bukan itu yang kemudian ingin disampaikan dalam pidato politik AHY yang tadi sudah kita saksikan bersama? Kalau dibilang nggak ada kejelasan, nggak benar juga. Kejelasan yang utama tentu adalah menyangkut program-program, komitmen, visi misi. Kita mulai dari situ dulu. Saya pikir itu yang terbaik, ya. Di mana-mana kita belajar pemimpin-pemimpin dunia ketika
di negara-negara maju ketika akan bersama-sama, akan berkoalisi, dimulai dari hal-hal itu dulu, baru kemudian hal-hal yang lebih jauh, yang teknis mungkin ya. Setelah membicara platform, program dan sebagainya, barulah kita berbicara hal-hal yang lain, mungkin mengenai jumlah kursi, mengenai hal-hal teknis yang lain sehubungan dengan pilpres dan sebagainya, saya kira begitu. Oke, jadi kemudian kapan Mas Didi Partai Demokrat ini akan segera mengumumkan calon presiden dan juga atau mungkin cawapres atau seperti apa koalisi dari Partai Demokrat ke depan? Saya kira kita bersabar saja pada saat yang tepat ya. Ini kan masih ada masih ada cukup waktu ya. Oke. Pada saat yang tepat, manakala sudah ditemukan berbagai hal-hal yang sama, program-program yang sama dan sebagainya, kita siap ya. Kemarin tentu kedatangan Pak Jokowi hal yang sangat bagus ya. Kemarin datang ke Partai Demokrat dengan penuh keakraban, dengan penuh kegembiraan dan disambut dengan penuh hormat oleh kader-kader. Ini tentu hal-hal yang baik untuk terus menjalin menjalin komunikasi-komunikasi yang terbaik antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi ataupun PDIP, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, nanti kita akan bahas, Mas Didi, usai jeda. Nanti kita akan bahas bagaimana kemudian respon ya. Kita lihat dulu bagaimana respon dari partai pendukung Joko Widodo atau PDIP untuk kemudian membuka kemungkinan adanya koalisi dengan Partai Demokrat. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Prime News. Anda kembali di Prime News dan saat ini sudah bergabung di studio ada Bang Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Selamat malam Bang Eriko. Selamat malam Bung Reinhardt. Ini kita langsung membahas bagaimana kemudian peluang dari koalisi antara Demokrat dan juga PDIP dalam arti untuk mendukung Presiden Joko Widodo. Sempat kita baca ada banyak gestur yang menarik sejak Rapimnas kemarin sampai dengan tadi pidato politik AHY juga banyak memuji pemerintahan Joko Widodo begitu. Respon PDIP bagaimana, Pak? Ya, kalau Bung Reinhardt kan dasinya warnanya biru kan. Nah, kalau kita lihat tadi dasinya Mas Agus kan merah kan. Kemarin dasinya Pak Jokowi bajunya agak terlihat biru, dasinya merah. Nah, itu kan artinya tanda-tanda yang baik begitu ya. Kalau dilihat dari gestur Pak Jokowi, gestur dari Mas Agus juga tadi kan semua kelihatannya baik ya. Tapi kalau kita analisa secara utuh ini Bung Reinhardt, memang yang paling memungkinkan bersama Pak Jokowi. Dari mana? Nah, ini tentu kan ada analisanya. Memang mungkin poros ketiga. Saya menyampaikan ini sudah 3-4 bulan yang lalu, Bung Reinhardt, bahwa ada kemungkinan untuk terbentuk poros ketiga. Dan sampai saat ini masih ada. Tapi kalau kita berbicara secara jujur, memang ini sudah peluangnya jauh lebih kecil. Ya, tadi juga Mas Abbas juga sampaikan. Pak Sirojudin, kami sepakat dengan beliau. Bahwa bagaimana? Kenapa kecil? Bayangkan, ini kan Demokrat, PKB dengan PAN. Siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi wapres? Adakah yang mau mengalah di sini? Itu satu kemungkinannya kecil. Kedua, apa faktor? Mungkin menang nggak? Ini juga penting. Ketiga, ada sesuatu peluang yang lebih baik, kenapa tidak diambil? Kan ini sebenarnya kalau boleh bersama-sama, kenapa tidak? Ya kan kalau kita melihat juga, ini kan sebenarnya pertarungannya bukan di 2019, Bung Reinhardt. Di 2024, pergantian generasi. Pak Jokowi tidak bisa lagi maju, ya kemungkinan juga Pak Prabowo juga tidak maju lagi di 2024. Nah, ini kan semua tinggal yang muda-muda. Artinya peluang paling besar Demokrat memang sebenarnya merapat ke kubu Joko Widodo, begitu? Nah, analisa kedua. Kalau ke Gerindra dan PKS, apakah Gerindra mau menghilangkan PKS sebagai mitranya yang selama ini sudah bersama-sama, sudah jelas calon presidennya Gerindra, calon katakan belum tentu Pak Prabowo, belum tentu loh Bung Reinhardt. Karena sampai tadi sudah dideklarasikan belum juga disambut oleh beliau. Ya mungkin saja kan, bukan tidak mungkin bahwa ada yang lain yang akan ditunjuk. Ini kan dalam 3 bulan ini kemungkinan itu terjadi. Masih besar kemungkinan terjadi. Wakilnya dari PKS. Terus kemudian di mana perannya Demokrat? Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau Demokrat ada di kubunya Presiden Jokowi, Demokrat
besar juga peluangnya untuk menjadi katakanlah cawapres begitu. Tapi kan ada juga nama-nama lain di partai itu. Itu yang saya mau sampaikan. Barangkali inilah makanya Mas Didi dan teman-teman belum mendeklarasikan. Karena kenapa? Kalau untuk jadi cawapres kita harus berbicara jujur. Kemungkinannya juga tidak besar. Karena sudah beberapa partai sudah dari awal bersama-sama. Makanya saya katakan bisa saja terjadi ini Demokrat masuk poros 4. Tidak kemana-mana. Nah, bisa juga kan begitu kan. Itu yang paling mengambil safety. posisi yang sama ketika tahun yang lalu ya. Siapapun yang menang kami dukung. Bisa juga ini poros keempat, artinya tanpa ada dukungan apa-apa, ini bisa saja. Tapi kalau dilihat dari 4 kemungkinan ini ya, tentu yang nomor 3, bukan karena PDI Perjuangan nomor 3 ya, tapi yang nomor 3 paling memungkinkan, artinya bersama-sama dengan Pak Jokowi. Bahasa-bahasanya kemarin pun kan itu sudah terlihat lebih jelas, tapi mungkin ada keinginan-keinginan yang harus disampaikan. Sehingga belum ada deklarasi malam hari ini. Baik, kita tanyakan ke Mas Didi langsung. Mas Didi, bagaimana, ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan Bang Eriko? Mas Didi, ini belum deklarasi karena belum sepakat sebenarnya. Nah, untuk hitungannya seperti apa kalkulasi politiknya untuk gabung ke partai pendukung Joko Widodo? Jadi pertama-tama tentu kita mantapkan terus komunikasi baik terhadap partai-partai pendukung Pak Jokowi, ya, terhadap Pak Jokowi, partai pendukung utama, partai-partai pendukung yang lain juga. Dan tentunya kita juga harus melihat hal-hal apa, komitmen-komitmen apa yang bisa kita bangun bersama-sama. Tentu harus ada kerangka kerja bersama yang jelas, yang bisa menguntungkan partai-partai pendukung Pak Jokowi dan tentunya juga menguntungkan bagi kami juga. Jadi yang paling utama menguntungkan bangsa ini ke depan. Jadi tentu komitmen-komitmen bersama yang bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa pada saat ini ya. Kita meyakini Pak Jokowi terus bekerja keras ya bersama partai-partai pendukungnya. Kita lihat terus bekerja keras walaupun akhir-akhir ini kita melihat persoalan ekonomi cukup mengganggu ya. Misalnya kita lihat dolar yang semakin nilainya makin tinggi, lalu persoalan lapangan kerja dan sebagainya. Tetapi kita meyakini Pak Jokowi bersama kabinet dan partai pendukungnya tentu akan berusaha keras. Oleh karena Partai Demokrat terus memantau ini, andai nanti bersama-sama ya, kemarin juga sudah dimulai hal-hal yang baik, terutama niat baik kedua belah pihak, tetapi tentunya tidak cukup niat baik saja, tetapi adanya komitmen yang bersama yang terbaik bagi anak bangsa di negeri ini untuk mengatasi berbagai persoalan ke depan. Oke, ini ada terus memantau ini ya. Kami terus berkomunikasi baik dengan kubu Pak Jokowi dan juga dengan semuanya, siapapun yang punya komitmen untuk Indonesia yang baik ke depan. Oke, tapi kalau peluangnya kata Bang Eriko lebih besar ke Pak Jokowi bagaimana nih? Dari tadi juga sepertinya Mas Didi sebutnya Pak Jokowi terus agak lupa nih ada Pak Prabowo sebenarnya. Bang Eriko bagaimana? Ada tanggapan? Ya, itu kan karena sudah sering sama Mas Didi ini, jadi lebih nyambung. Menyalahkan Mas Eriko ya. Saat ini kalau kita lihat memang elektabilitas sementara ini memang yang paling tinggi dari kubu partai Pak Jokowi, bersama partai-partai pendukungnya ya, dan yang tampak ya Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Tetapi sekali lagi politik ini tentu sangat dinamis ya. Hitungan 6 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, hitungan minggu dan sebagainya, segala dinamika bisa terjadi. Tetapi kami terus mendoakan agar tentu Pak Jokowi bersama partai-partai pendukungnya terus bisa sukses di dalam beberapa bulan ke depan, sehingga akan meyakinkan semua pihak bahwa andai berlabuh ke sana itu adalah memang tepat. Oke, tapi termasuk kepada Partai Demokrat begitu ya? Kita belum memutuskan apa-apa karena gimana? Ya, termasuk untuk meyakinkan Partai Demokrat begitu. Kalau kemudian Partai Demokrat, ya Mas Didi bisa dengar suara saya? Saya kira bukan saja Partai Demokrat yang diyakinkan, tentu segenap anak bangsa ini ya. Kita bisa melihat ke depan ya, manakala segenap anak bangsa bisa diyakinkan dengan program-program yang bagus, komitmen yang bagus untuk Indonesia lebih baik, tentu itu akan bagus bagi Partai Demokrat ya. Jadi kami menunggu, kami menghormati apa yang disampaikan Pak Eriko tadi. Bang Eriko. Saya pikir itu hal yang
ya saling menghargai satu sama lain ya. Baik, Bang Eriko ada tanggapan? Iya, jadi begini. Kalau kita melihat kan Pak Jokowi itu kemarin menyampaikan bahwa beliau seorang demokrat. Artinya beliau seorang yang betul-betul menghargai. Terbuka. Kemudian menghargai struktur, menghargai juga mengenai alam demokrasi, siapa mendukung siapa, bahwa berbeda itu adalah hal-hal yang wajar, tidak membuat menjadi perpecahan. Itu yang beliau sampaikan sebenarnya kemarin itu secara utuh. Nah, kalau kita lihat Bung Reinhardt, siapa sih yang menghadap beliau mau bertemu, katakan untuk berbicara, memberikan masukan, memberikan gagasan yang tidak diterima. Bahkan partai-partai baru diterima. Nah, artinya dalam hal ini sebenarnya kalau Demokrat ingin bersama-sama, silakan bersama-sama dan di dalam menyampaikan. Tapi bagaimana proses komunikasi politik antar PDIP dulu ya, misalnya sebagai platform utama dengan Partai Demokrat. Ini kan kemudian banyak kalangan yang menganggap ini menjadi sulit karena antara dua partai ini yang masih berseberangan begitu. Ini yang banyak anggapan yang kurang tepat. Coba bayangkan, kemarin waktu bertemu di KPU, bahwa Mas Agus menyampaikan ingin bertemu dengan Ibu Ketua Umum, dan Ibu Ketua Umum menyambut baik sekali. Boleh ditanyakan kepada beliau langsung. Dan pada waktu Rakernas menugaskan anak putra yang kedua, yaitu Mas Prananda bersama Sekjen. Itu kepercayaan orang nomor 2 dan yang anak yang dipercaya untuk bertemu. Karena bagaimana Bung Reinhardt? Supaya bahasa ini nyambung antara yang muda. Berbicara nanti minum kopi bareng, bisa berbicara dari hati ke hati. Nah, di sini kan jadi sudah ada sebenarnya ya prosesi sangat terbuka. Dan kalau kita melihat, apakah pernah PD Perjuangan bersama Pak Jokowi bersama seluruh rekan-rekan koalisi yang nanti akan mendukung Pak Jokowi sampai ya Bung Reinhardt di bulan Agustus nanti, adakah tidak membuka pintu? Tidak. Oke, baik. Membuka pintu seluas-luasnya. Tetapi saya melihat ya Bung Reinhardt, ini masih ada keraguan-keraguan. Keraguan dari Partai Demokrat. Tadi saya sampaikan bahwa bisa saja ini menjadi poros keempat. Oke. Yang artinya tanpa poros bisa juga. Sebelum saya ke Mas Abbas, saya akan ke Mas Didi lagi. Karena saya tahu Mas Didi tidak banyak waktunya karena masih sibuk di arena Rapimnas. Mas Didi, bagaimana jadinya Mas Didi? Bang Eriko katakan PDIP sangat terbuka kok. Ada prosesi komunikasi yang sudah dilakukan. Saya kira Demokrat seperti apa? Masih ragu-ragu ya, Mas? Bukan keraguan-raguan ya, saya pikir ya. Bukan keraguan-raguan, tetapi bagaimana kepastian akan komitmen-komitmen yang terbaik. Saya pikir sama, kami Partai Demokrat dan PDIP juga ingin kepastian komitmen yang terbaik ya. Jadi bahasa yang disampaikan Mas Eriko saya kurang sependapat. Jadi sekali lagi tentu segalanya di dalam beberapa bulan ke depan berbagai dinamika akan terjadi. Yang pasti kami harus ada kepastian beberapa persoalan bangsa pada saat ini, misalnya persoalan menyangkut lapangan kerja yang terus meningkat, ini terus harus ada solusi. Persoalan daya beli ya, persoalan pemerataan kesejahteraan, persoalan penegakan hukum yang adil, dan banyak lagi persoalan-persoalan menyangkut ekonomi, penegakan hukum, dan sosial budaya yang tentunya ini akan kita pantau terus ke depan. Dan manakala Pak Jokowi beserta partai-partai pendukungnya bisa meyakinkan rakyat Indonesia, tentu itu artinya bisa meyakinkan kami semua. Baik. Sekali lagi kami mendoakan agar pemerintah itu sukses. Amin. Sehingga siapapun yang bisa bersama-sama bisa berlabuh ke sana, tentu tidak salah mendapat artinya bukan keraguan-raguan tetapi kepastian yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Baik, Mas Eriko juga, Bang Eriko juga, dan kita semua juga menunggu kepastian kapan kemudian Partai Demokrat mendeklarasikan capresnya. Terima kasih Mas Didi Rawadi sudah bergabung di Prime News pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Didi. Terima kasih. Baik. Ya, saya mau ke Mas Abbas. Mas Abbas, apa yang sebenarnya terjadi nih antara komunikasi dua partai ini dan kemarin kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi di Rapimnas? Apakah ini kemudian hanya gimmick atau memang hanya sekedar pesan-pesan politik yang kemudian disampaikan untuk kemudian dibaca, atau apa yang sebenarnya Mas Abbas lihat dari sini? Tapi tahan dulu Mas Abbas, kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Prime News akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, meskipun banyak yang mengasumsikan bahwa banyak pesan politik dari Rapimnas Partai Demokrat yang kemudian mengarah untuk mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, namun sampai tadi Rapimnas dan juga pidato politik AHY, belum ada dukungan secara resmi dari Partai Demokrat. Apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Partai Demokrat? Saya akan tanyakan ke Mas Abbas. Apa yang kemudian Mas Abbas ini, ragu-ragu atau masih belum
tercapai hitung-hitungan politiknya dengan partai pendukung Jokowi atau bagaimana yang terjadi di 2 hari Rapimnas Partai Demokrat hari ini? Negosiasi antara Demokrat dengan PDIP dan partai-partai anggota koalisi Pak Jokowi yang lain belum dimulai. Yang terjadi saat ini kan baru membuka pintu saja. Entry point-nya ya di situ baru ya? entry point. Dan intensi sudah disampaikan secara formal lewat acara hari ini dan kemarin. Nah, yang berikutnya saya kira akan ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih konkret. Ada 2 agenda yang saya kira akan menjadi bahan. Yang pertama ini soal platform. Karena kelihatannya Demokrat menginginkan koalisi ini tidak hanya berupa integrasi kekuatan politik dalam kerangka elektoral, tapi juga integrasi dalam kerangka pemikiran dan platform kebangsaannya seperti apa. Dan itu tidak mudah juga karena PDIP itu sudah punya platform yang relatif cukup matang untuk Pak Jokowi. Dan ada keberlanjutan yang ingin dijamin dari periode pertama ke periode kedua. Ketika ada ide baru masuk, tentu saja tidak akan mudah diserap ke situ. Di dalam konteks apa dan di dalam aspek apa. Ide baru, platform baru tentang bagaimana negara ini harus dijalankan, harus diintegrasikan dan harus diadopsi, misalnya begitu. Jadi itu yang basic dulu. Jika itu sudah tercapai, baru yang berikutnya, share-nya, power sharing-nya seperti apa. Gitu. Nah, power sharing mungkin lebih mudah jika platform dasarnya sudah tercapai. Jadi hemat saya, kita memang belum bisa mengharap Demokrat mendeklarasikan secepat itu. Karena saya kira akan tergantung pada sejauh mana dan seberapa cepat negosiasi pada 2 aspek ini bisa diselesaikan oleh artinya partai pendukung Jokowi juga harus cepat merespon apa yang kemudian apa yang menjadi pertimbangan dari Partai Demokrat setelah Rapimnas ini. Betul, dan saya kira yang terutama, yang prinsipal itu PDIP. Anggota koalisi yang lain saya kira relatif lebih open, gitu. Tetapi PDIP partai ideologi. Partai ideologi punya prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga dan dipegang teguh. Nah itu agak berbeda dengan yang lain. Golkar lebih pragmatis dan lebih terbuka pada negosiasi-negosiasi kontekstual yang sesuai dengan konteks saat ini. PDIP harus memegang ideologinya, harus memegang nilai-nilai yang diperjuangkan sedari awal pendirian negara ini. Jadi saya kira negosiasi yang paling penting dan paling utama harus didahulukan dan negosiasi dengan PDIP pada level ide, pada level platform dan agenda-agenda prioritas. Dengan Partai Demokrat. Ya. Saya ke Bang Eriko langsung. Ya. PDIP ini bagaimana jadinya? Jadi gini Bung Reinhardt, ini kan tadi menyambung yang disampaikan Pak Sirojudin ya, bahwa waktu ini kan masih cukup panjang. Katakan ini nanti mulai akan mengkerucut di bulan Juni lah, menjelang pendaftaran ya, Agustus. Masih ada waktu 3 bulan. Tapi yang saya mau katakan begini, ini sebenarnya seperti ayam dan telur juga. Mana lebih dahulu, mana yang lebih seharusnya dilakukan. Katakan seperti ini, kami segera. Karena banyak pertanyaan. Padahal pertanyaan itu, ini lucu nih Bung Reinhardt. Saya ditanya 19 kali, kapan PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi? Lah, pertanyaan itu kan seharusnya tidak ditanyakan kepada PDI Perjuangan. Karena Pak Jokowi itu adalah asalnya memang kader PDI Perjuangan, kader terbaik PDI Perjuangan. Dan satu-satunya partai yang tidak memajukan ketua umumnya untuk menjadi calon presiden hanya PDI Perjuangan. Nah itu saja dipertanyakan. Dan PDI Perjuangan merespon ini dengan cepat. Ibu ketua umum langsung menyampaikan, jangan Anda ragu. Ini kader kami terbaik dan kami langsung mendukung. Nah dalam hal ini untuk menyimpelkan hubungan ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Presiden Joko Widodo untuk berbicara dengan seluruh koalisi ataupun siapa yang mau masuk. Nah, kenapa saya bilang ini seperti ayam dan telur seperti Demokrat ini? Sedikit lebih lambat. Apakah PKB dan PAN mau menunggu? Kalau nanti sudah bergabung, ada pilihan? Ya. Ataukah dengan Gerindra? Ya silakan. Sebenarnya ini kan butuh waktu yang juga cepat. Semakin lambat tidak punya pilihan. Nanti yang saya sebutkan tadi bisa saja poros keempat tidak mendukung siapa-siapa, hanya mendukung nanti yang menang. Siapapun itu. Siapapun itu. Baik Bang Eriko, kita terbatas sekali waktunya. Apa kemudian kesimpulan dari Partai Demokrat Perjuangan PDIP? Kalau memang mau bersama-sama bergabung, datanglah. Datang bersama-sama, berikan masukan di dalam. Apakah itu belum terjadi ya Bang ya? Belum terjadi. Oke. Apakah dengan memberikan masukan di luar ini juga ada faedahnya? Kan platformnya ada di dalam. Satu. Kedua, kalau memang mau menyampaikan hal ini, mau memperjuangkan hal ini tadi disampaikan Bung Didi Rawadi, ingin
memberikan yang terbaik bagi rakyat. Perjuangkanlah di legislatif. Ada fraksinya. Kan kita belum melihat Tapi bahwa itu kemudian secara PDIP utuh. sangat terbuka dengan Partai Demokrat untuk Sangat bisa bergabung. terbuka. Loh, itulah disambut. Oke. Kapan? Untuk berbicara dengan Pak Presiden Joko Widodo, dengan ketua umum partai, termasuk Ibu Megawati. Silakan. Nah, disitulah berikan masukan. Ini untuk kebaikan bangsa ini. Bukankah seharusnya begitu? Di situ tempatnya dan di fraksi di DPR RI. Oke, baik. Itu Bang Eriko terakhir. Jadi PDIP juga sepakat kalau kemudian Demokrat mau bergabung untuk mendukung Jokowi. Sekali lagi, Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Mega, dan koalisi partai-partai ini sangat terbuka. Pernahkah kita membatasi? Tidak. Tapi sekali lagi juga, waktu ini juga semakin lama berjalan. Semakin lama juga value-nya juga berbeda tentu. Itu sudah pasti. Siapa yang paling... Ini contoh. Buktinya Golkar yang dulu mendukung koalisi yang berbeda, sekarang bersama-sama kami. Coba bayangkan, dan kita bisa berkomunikasi sangat baik dan begitu hangatnya saat ini. Oke, baik. Terakhir Mas Abbas, seperti apa kemudian nanti untuk arah koalisi Demokrat untuk 2019? Kita masih menunggu ya, ini kan karena belum ada deklarasi. Seperti apa? Mungkin singkat dari Anda. Baik, Demokrat saya kira masih terbuka dan dan juga sikap PDIP yang hangat dan menyambut, saya kira itu juga harus menjadi pertimbangan paling penting bagi Demokrat. Karena Demokrat saya kira akan sangat peduli dengan proses pengkaderan dan alih generasi di internal. Dan alih generasi internal, kalau punya basis koalisi dan basis politik yang sangat besar, itu akan membantu Demokrat dalam jangka panjang juga. Oke, dan itu untuk 2024 ya? Pertarungan sesungguhnya di 2024. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa. Kemudian kalaupun memang akan mendukung Joko Widodo, kita tunggu juga nanti seperti apa arah koalisi di Partai Demokrat. Terima kasih Bang Eriko, Wakil Sekjen PDIP, dan juga terima kasih Mas Sirojudin Abbas sudah bergabung bersama kami di Prime News pada malam hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.